Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Tumbuhan. Kali ini kita akan mempelajari rahasia pohon pisang. Ternyata bukan pohon sungguhan. Sebelum kita mulai pembahasan seru kali ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ke channel ini, Zona Pengetahuan Tumbuhan. Dengan menekan tombol subscribe, kamu akan selalu mendapatkan notifikasi dan update terbaru seputar berbagai informasi menarik, unik, dan edukatif dari dunia tumbuhan. Mulai dari fakta-fakta mengejutkan, keunikan spesies tanaman, hingga peran penting tumbuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, pastikan kamu nggak ketinggalan kisah-kisah luar biasa yang akan membuka wawasanmu tentang keanekaragaman dan keajaiban tumbuhan di sekitar kita dan di seluruh dunia. Ketika kita berjalan di kebun atau melihatnya di pekarangan rumah, kita seringkali menyebut tanaman tinggi dengan daun lebar yang menghasilkan buah kuning lezat ini sebagai pohon pisang. Sebutan ini begitu melekat dalam benak kita. Diwariskan dari generasi ke generasi dan didukung oleh penampilannya yang menjulang tinggi, terkadang mencapai ketinggian hingga beberapa meter, layaknya pohon-pohon lain pada umumnya. Namun, pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya-tanya, apakah tanaman ini benar-benar sebuah pohon sejati secara ilmiah? Jawabannya mungkin akan sangat mengejutkan Anda dan mengubah cara pandang Anda selamanya terhadap tanaman yang sangat kita kenal ini. Bersiaplah untuk mengungkap sebuah fakta botani yang luar biasa. Tanaman pisang, sang raksasa di dunia, tumbuhan herba, sebenarnya bukanlah pohon sama sekali. Ia adalah anggota terbesar dari keluarga tumbuhan ternak atau herba, sebuah kategori yang biasanya kita kaitkan dengan tanaman kecil tak berkayu. Ini adalah sebuah anomali alam yang menakjubkan. Sebuah kamuflase botani yang sempurna. Mari kita selami lebih dalam untuk membongkar rahasia di balik strukturnya yang unik dan mengapa klasifikasi ini sangat penting bagi kita. Untuk memahami sepenuhnya mengapa pisang tidak layak disebut pohon, kita harus terlebih dahulu menetapkan definisi yang jelas tentang apa itu pohon. Dalam ilmu botani, sebuah tanaman diklasifikasikan sebagai pohon jika memenuhi beberapa kriteria fundamental yang sangat spesifik. Karakteristik utama dan yang paling mudah dikenali adalah keberadaan batang tunggal yang berkayu, yang kita kenal sebagai treng atau batang pokok. Batang ini tidak hanya kokoh dan keras, tetapi juga mengalami proses yang disebut pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder inilah yang menyebabkan diameter batang pohon bertambah besar dari tahun ke tahun, membentuk cincin-cincin tahunan yang bisa kita lihat ketika pohon ditebang. Struktur kayu ini, yang terdiri dari jaringan silem dan floem yang kompleks, berfungsi sebagai penopang yang kuat untuk menahan tajuk daun yang rimbun, serta sebagai sistem transportasi air dan nutrisi dari akar ke seluruh bagian tanaman. Selain itu, pohon sejati memiliki kemampuan untuk bercabang, menghasilkan dahan dan ranting yang juga berkayu, yang akan terus tumbuh dan berkembang selama puluhan, bahkan ratusan tahun. Umur panjang adalah ciri khas lain dari pohon. Mereka adalah organisme yang persisten, mampu bertahan hidup melewati berbagai musim dan terus berproduksi sepanjang hidupnya yang panjang. Ingatlah kriteria ini: batang berkayu, pertumbuhan sekunder, dan umur panjang. Sekarang, mari kita perhatikan dengan saksama batang pada tanaman pisang. Jika Anda pernah mencoba menebangnya, Anda akan segera menyadari sesuatu yang sangat berbeda. Batang pisang tidak keras dan tidak berkayu sama sekali. Anda bisa memotongnya dengan relatif mudah menggunakan sebilah parang. Ini karena apa yang kita anggap sebagai batang sebenarnya bukanlah batang sejati, melainkan sebuah struktur yang oleh para ahli botani disebut sebagai pseudostem atau batang semu. Istilah semu digunakan karena struktur ini hanya meniru penampilan batang pohon. Batang semu ini terbentuk dari kumpulan pelepah-pelepah daun yang tumbuh sangat rapat dan saling menggulung dengan kuat, membentuk sebuah silinder yang kokoh dan tegak. Bayangkan sebuah daun bawang raksasa atau seledri super besar. Prinsip pembentukannya kurang lebih sama. Setiap pelepah daun baru akan tumbuh dari tengah, mendorong pelepah yang lebih tua ke arah luar. Jika Anda memotong batang semu ini secara melintang, Anda tidak akan menemukan cincin tahunan atau struktur kayu yang solid. Sebaliknya,
Anda akan melihat lapisan-lapisan konsentris dari pelepah daun yang tebal, berair, dan berserat. Struktur inilah yang memberikan topangan bagi tanaman. Namun, ia sama sekali tidak memiliki jaringan kayu permanen yang menjadi ciri khas pohon sejati. Ini adalah bukti fisik pertama dan paling jelas yang membedakannya dari pohon. Jika bagian yang menjulang tinggi di atas tanah itu adalah batang semu yang terbuat dari daun, lalu di manakah letak batang yang sesungguhnya? Jawabannya tersembunyi di bawah permukaan tanah. Batang sejati dari tanaman pisang adalah struktur horizontal yang tumbuh di dalam tanah, yang dikenal sebagai rimpang atau rhizome. Rimpang inilah yang merupakan pusat kehidupan dan pertumbuhan tanaman pisang. Bentuknya tebal, berdaging, dan berfungsi sebagai organ penyimpan energi dalam bentuk pati, mirip seperti umbi pada tanaman kentang atau jahe. Dari rimpang inilah, akar-akar sejati tumbuh ke bawah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Lebih penting lagi, dari titik-titik tumbuh atau mata tunas yang ada di sepanjang rimpang, akan muncul tunas-tunas baru yang disebut anakan atau suckers. Tunas-tunas inilah yang akan tumbuh ke atas, menembus tanah, dan kemudian membentuk batang semu baru. Inilah sebabnya mengapa tanaman pisang hampir selalu kita temukan tumbuh dalam rumpun atau kelompok yang rapat. Mereka semua terhubung di bawah tanah melalui sistem rimpang yang sama. Jadi, secara teknis, bagian tanaman pisang yang kita lihat sehari-hari hanyalah kumpulan daun raksasa yang mencuat dari batang asli yang tersembunyi di dalam tanah. Ini adalah strategi bertahan hidup yang sangat efisien untuk reproduksi vegetatif. Perbedaan mendasar lainnya yang mengukuhkan status pisang sebagai herba raksasa adalah siklus hidupnya yang unik. Tanaman pisang menganut strategi hidup yang dikenal sebagai monokarpik, sebuah istilah yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti berbuah sekali. Ini berarti bahwa setiap batang semu hanya akan berbunga dan menghasilkan buah satu kali saja sepanjang hidupnya. Setelah proses pertumbuhan yang cepat, yang biasanya memakan waktu sekitar 9 hingga 12 bulan, batang semu akan menghasilkan satu tandan pisang yang besar. Begitu tandan pisang ini matang dan dipanen atau jatuh, dengan sendirinya, seluruh batang semu beserta daun-daunnya akan mulai menguning, layu, dan akhirnya mati secara perlahan. Siklus hidupnya telah selesai. Ini sangat kontras dengan pohon sejati seperti pohon mangga atau durian, yang merupakan tanaman polikarpik berbuah berkali-kali. Pohon sejati akan berbunga dan berbuah berulang kali setiap tahun dari dahan dan ranting berkayu yang sama selama puluhan tahun. Kematian batang semu pisang setelah berbuah bukanlah tanda penyakit, melainkan bagian normal dan terprogram dari siklus hidupnya. Energi dari rimpang di bawah tanah kemudian akan dialihkan untuk mendukung pertumbuhan anakan baru yang akan menggantikan induknya, memastikan kelangsungan hidup rumpun tersebut. Siklus lahir, tumbuh, berbuah, dan mati dalam waktu relatif singkat ini adalah ciri khas dari tumbuhan herba. Proses pembungaan dan pembuahan pada tanaman pisang juga merupakan sebuah keajaiban rekayasa alam yang memperkuat identitasnya. Ketika tanaman telah cukup dewasa dan mengumpulkan energi yang cukup di dalam rimpangnya, ia akan memulai proses reproduksi. Dari dalam rimpang akan tumbuh sebuah tangkai bunga sejati yang panjang. Tangkai ini tidak tumbuh di luar batang semu, melainkan melakukan perjalanan vertikal yang luar biasa. Tumbuh lurus ke atas menembus bagian tengah dari gulungan pelepah daun yang membentuk batang semu. Perjalanan ini bisa memakan waktu beberapa minggu. Setelah mencapai puncak tertinggi tanaman, tangkai bunga ini akan keluar dari ujung batang semu dan kemudian melengkung ke bawah karena beratnya sendiri. Di ujung tangkai inilah terdapat kuncup bunga besar berwarna ungu kemerahan yang kita kenal sebagai jantung pisang. Saat kelopak-kelopak braktea pada jantung pisang ini terbuka satu persatu, mereka akan menampakkan barisan bunga-bunga kecil di bawahnya. Bunga-bunga betina di bagian pangkal akan berkembang menjadi buah pisang tanpa perlu penyerbukan proses partenokarpi, membentuk sisir-sisir pisang yang kita kenal. Sementara itu, bunga jantan akan terus berada di ujung jantung pisang. Seluruh proses ini, dari bunga yang tumbuh menembus batang daun hingga menjadi buah, adalah mekanisme yang sangat berbeda dari pohon. Untuk lebih menghargai keunikan pisang, ada baiknya kita mengenal keluarganya dalam kerajaan tumbuhan. Tanaman pisang genus Musa termasuk dalam ordo Zingiberales dan famili Musaceae.
Ordo ini adalah rumah bagi banyak tanaman herba besar yang eksotis dan menawan, yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Beberapa kerabat dekat pisang antara lain adalah tanaman hias Heliconia yang terkenal dengan bunganya yang berwarna-warni dan berbentuk seperti capit kepiting. Ada juga tanaman Streligia atau yang lebih dikenal dengan nama bunga cendrawasih, Bird of Paradise, karena bentuk bunganya yang menyerupai kepala burung. Selain itu, jahe-jahean seperti jahe, kunyit, dan lengkuas juga merupakan kerabat yang lebih jauh dalam ordo yang sama. Semua tanaman ini memiliki karakteristik serupa. Mereka adalah tumbuhan herba, tidak berkayu, dan seringkali memiliki rimpang di bawah tanah. Namun, di antara semua kerabatnya, pisang memegang rekor sebagai herba terbesar di dunia. Kemampuannya untuk tumbuh begitu cepat dan mencapai ukuran sebesar pohon tanpa membentuk sepotong kayu pun adalah sebuah prestasi evolusi yang luar biasa. Ia menunjukkan bahwa ada banyak cara bagi sebuah tanaman untuk menjadi besar dan sukses. Dan strategi herba raksasa yang dianut oleh pisang terbukti sangat efektif. Mungkin Anda berpikir, apa pentingnya mengetahui apakah pisang itu pohon atau herba? Toh, rasanya tetap sama. Namun, pemahaman akan klasifikasi botani ini memiliki implikasi praktis yang sangat signifikan, terutama dalam bidang pertanian dan hortikultura. Pengetahuan bahwa batang pisang adalah batang semu yang akan mati setelah berbuah mengubah total cara kita merawatnya. Petani pisang secara rutin akan menebang batang semu yang telah dipanen buahnya. Tindakan ini bukan untuk merusak tanaman, tetapi justru untuk membantunya. Dengan menyingkirkan batang semu yang sudah tidak produktif, nutrisi dan energi dari rimpang dapat dialihkan sepenuhnya untuk mempercepat pertumbuhan anakan-anakan baru yang lebih sehat dan kuat. Ini memastikan siklus panen yang berkelanjutan dan efisien. Bayangkan jika kita memperlakukan pisang seperti pohon apel dan hanya memetik buahnya sambil membiarkan batangnya. Rumpun pisang tersebut justru akan menjadi tidak sehat karena dipenuhi batang-batang mati yang membusuk dan dapat mengundang penyakit. Selain itu, karena pisang adalah herba, pertumbuhannya sangat cepat. Ia dapat mencapai ketinggian penuh dan berbuah dalam waktu kurang dari setahun. Jauh lebih cepat daripada pohon berkayu yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk matang. Di luar statusnya sebagai herba raksasa, dunia pisang menyimpan lebih banyak lagi fakta-fakta menakjubkan yang seringkali luput dari perhatian kita. Tahukah Anda bahwa secara botani, buah pisang sebenarnya diklasifikasikan sebagai buah beri? Definisi buah beri adalah buah yang berkembang dari satu ovarium bunga dan biasanya berisi banyak biji. Meskipun pisang komersial yang kita makan tidak berbiji, hasil dari seleksi budidaya selama ribuan tahun, pisang liar di alam aslinya dipenuhi dengan biji-biji keras berukuran besar. Selain itu, keragaman pisang di dunia sangatlah luar biasa. Ada lebih dari 1.000 varietas pisang yang berbeda, mulai dari pisang Cavendish yang umum kita jumpai di supermarket hingga pisang dengan kulit berwarna merah, biru, bahkan pisang yang ketika dimasak memiliki rasa seperti es krim vanila pisang Blue Java. Pisang juga merupakan salah satu tanaman pertama yang dibudidayakan oleh manusia dengan bukti arkeologis menunjukkan budidayanya telah dimulai sejak 8.000 tahun sebelum Masehi di Papua Nugini. Manusia purba tidak hanya memakan buahnya, tetapi juga memanfaatkan setiap bagian tanaman, mulai dari daunnya untuk pembungkus dan atap, hingga batang semuanya untuk pakan ternak atau diolah menjadi serat. Sebagai kesimpulan, perjalanan kita mengungkap rahasia tanaman pisang telah membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam dan apresiasi yang baru. Kini kita tahu bahwa sebutan pohon pisang hanyalah sebuah istilah umum yang tidak akurat secara ilmiah. Kita telah membongkar fakta bahwa tanaman yang agung ini sesungguhnya adalah herba terbesar di dunia. Kita belajar bahwa batangnya yang menjulang bukanlah kayu, melainkan sebuah batang semu yang cerdik, terbentuk dari gulungan pelepah daun yang rapat. Batang sejatinya sang pusat kehidupan tersembunyi di bawah tanah dalam bentuk rimpang yang terus menghasilkan generasi baru. Kita juga telah memahami siklus hidupnya yang unik, di mana setiap batang semu mengabdikan seluruh hidupnya untuk menghasilkan satu tandan buah sebelum akhirnya mati dan memberi jalan bagi penerusnya. Dari bunganya yang menakjubkan hingga kerabatnya yang eksotis, pisang
adalah bukti nyata keajaiban dan keragaman dunia tumbuhan. Jadi, lain kali Anda menikmati buah pisang yang lezat atau sekadar berteduh di bawah naungan daunnya yang lebar. Ingatlah bahwa Anda sedang berinteraksi dengan sebuah herba raksasa yang luar biasa. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Tumbuhan, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia tumbuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.